G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati, siapkan pikiran kita, telinga kita. Kita mau sama-sama beribadah dan memuji Tuhan. Ibadah kita hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kakak ajak adik-adik, kita sama-sama mau memuji Tuhan Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Kita sama-sama naikkan pujian, Ku sembah Kau Allah Kuasa. Allah kuasa, tiada sepertimu. Ku sembahmu, Raja damai. Inilah yang ku rindu, memujimu. Sebab Kau kebenaranku. Ku sembahmu, Allah kuasa, tiada sepertimu. Kakak ajak adik-adik berdiri dengan sikap berdoa, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sembahmu, Allah kuasa, tiada sepertimu. Ku sembahmu, Raja damai. Inilah yang ku rindu, memujimu. Sebab Kau kebenaranku. Ku sembahmu, Allah kuasa, tiada sepertimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih hari ini hari ini kami bisa kami bisa kembali beribadah. kembali beribadah. Berkati ibadah ini, Berkati ibadah ini, siapkan hati pikiran kami siapkan hati dan pikiran kami untuk fokus untuk fokus dan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh beribadah. beribadah. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Mari adik-adik kita bersama-sama menyanyikan lagu Whose Side Are You Leaning On? Adik-adik ikuti peraganya ya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning
adik-adik tetap berdiri ya. Hari ini kita akan membacakan kredo. Kredo kita hari ini adalah perintah ketiga dari 10 hukum. Nah, nanti adik-adik ikuti teman-teman yang akan memimpin ya. Perintah ketiga dari 10 perintah Allah. Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Third commandment of the 10 commandments. Exodus chapter 20 verse 7. You shall never take my name in vain. 十诫的第3诫，出埃及记20章7节，不可妄称耶和华你上帝的名。 Kak Vincent, Iya Kak Linding, kalau kenapa? Kak Vincent mau makan, Kak Vincent ingat apa? Kalau mau makan sekarang kan lagi pandemi, ingat cuci tangan dulu Kak. Oh betul, ingat cuci tangan. Tapi Iya. ingat apa lagi? Oh iya, yang pasti kita ingat berdoa kepada Tuhan Kak. Betul sekali, kita harus ingat. Tapi ya, bukan cuma waktu mau makan, waktu mau tidur, waktu bangun tidur, waktu lagi sedih, waktu lagi senang. Jangan lupa berdoa dulu. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Saat sakit, ingatlah selalu, jangan lupa berdoa dulu. Saat sedih, berdoa dulu. Saat senang, bersyukur selalu. Sekali lagi dari awal. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Saat sakit, ingatlah selalu, jangan lupa berdoa dulu. Saat sedih, berdoa dulu. Saat senang, bersyukur selalu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan yang pimpin Tuhan yang setiap pimpin kami setiap kami agar kami bisa fokus mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Tuhan yang pimpin ya. Tuhan yang pimpin ya. Kami berdoa Kami berdoa di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, sudah selesai. Beres-beres dulu. Udah selesai belum? Aku mau tanya nih. Oh, mau tanya apa? Bingung, Kak. Yuna, kalian mau tanya? Nah, duduk dulu, duduk. Wah, mau tanya apa nih? Aku dulu boleh nggak, Kak? Aku kan duluan datang. Oke, boleh. Jadi Yurel mau tanya apa? Jadi, Kak, aku tuh habis baca kitab Esther. Terus aku menyadari sesuatu, Kak. Apa itu? Kenapa di kitab Esther itu tidak menyebutkan Tuhan, berdoa atau menyembah Tuhan? Kenapa di kitab Esther tidak menyebutkan Tuhan, berdoa, atau mereka menyembah Tuhan ya? Oke, kakak simpan dulu ya pertanyaannya ya. Sekarang Yuna mau tanya kakak apa? Aku mau tanya Kak, Apa itu? tadi Kakak sudah cerita soal Haman mau memusnahkan bangsa Yahudi. Kok berani banget sih Kak Esther menghadap raja tanpa raja memanggil? Oh iya, kakak udah cerita ya, cerita tentang Haman ya. Nah lalu tadi kenapa Ratu Esther berani menghadap raja meskipun tidak dipanggil raja? Gitu. Nah jadi kakak mau tanya nih, Esther itu orang apa?
Bangsa Yahudi, Bangsa Kak. Yahudi, Kak. Iya, dia orang dari bangsa Yahudi. Nah, jadi kakak mau kalian mendengarkan yang jawab itu nanti adalah orang-orang dari bangsa Yahudi. Oh, mau dengar? Mau? Mau dengar? Oke, kita dengarkan betul-betul ya. Oke. Kami ini bangsa minoritas yang tinggal di kota Susan, suatu negeri asing bagi bangsa kami. Waktu kami mendengar Haman mau memusnahkan bangsa kami takut dan sedih. Benar sekali. Waktu itu kami tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Bait Allah pun tidak ada. Kami tidak bisa menunjukkan iman kami dan berdoa kepada Tuhan. Sedih sekali kami waktu itu. Benar, ingatkah kalian waktu Haman ingin membunuh kami? Mordekai memberitahu kepada Ratu Ester. Perintah raja, semua orang Yahudi harus dimusnahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Semua orang, dari muda sampai tua, dari anak-anak maupun perempuan, harus dibunuh pada satu hari juga, yaitu pada tanggal 13 bulan ke-12, yaitu bulan Adar. Dan semua harta harus dirampas. Jika ada orang yang tidak dipanggil raja, menghadap raja, maka akan dihukum mati. Itu adalah undang-undangnya. Kecuali jika raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu, maka orang itu akan selamat. Tapi sudah sebulan ini aku tidak dipanggil. Jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang Yahudi lain, hanya karena engkau tinggal di istana. Orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga, sehingga mereka selamat. Tetapi, kalau engkau tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati, dan keluarga ayahmu akan habis riwayatnya. Siapa tahu, barangkali justru untuk saat-saat seperti ini, engkau telah dipilih menjadi ratu. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di kota Susan untuk berdoa bagiku. Jangan makan dan jangan minum selama 3 hari dan 3 malam. Aku dan gadis-gadis pelayanku juga akan berpuasa. Setelah itu, aku akan menghadap raja. Meskipun itu melanggar undang-undang. Dan jika aku akan dihukum mati, biarlah aku mati. Padahal awalnya Ratu Ester tidak berani karena tidak dipanggil sama raja. Tetapi Mordekai bilang, walaupun saat ini kamu berdiam diri saja, bagi bangsa Yahudi akan datang pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Mungkin dalam saat inilah kedudukan kamu sebagai ratu. Nah, kami bersyukur Ratu Ester berani dan bisa menyelamatkan bangsa kami. Waktu Ratu Ester meminta kami puasa, kami
kami benar-benar puasa tidak makan dan tidak minum. Kami beriman, kami percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kami bangsa Yahudi. Waktu itu, suasana sedang tenang. Namun, tiba-tiba, Ratu Esther berjalan menuju istana. Walaupun Raja tidak memanggil Esther untuk menghadap dia. Tapi, Esther adalah seorang ratu yang sangat berani. Ia menghadap Raja, walaupun tidak dipanggil. Sudah menjadi aturan, jika tidak ada orang yang dipanggil oleh Raja, maka ia tidak diperbolehkan untuk menghadapnya. Namun, karena Raja begitu mengasihi Esther dan berkenan pada Esther, ia mengulurkan tongkatnya untuk diberikan kesempatan dapat bertemu dengan Raja. Kami bersyukur karena keberanian Esther menghadap Raja, sehingga Raja memutuskan tidak membunuh bangsa kami. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena doa, puasa, dan iman kami didengar oleh Tuhan, sehingga kami diselamatkan. Setelah kami berhasil melawan orang yang ingin membunuh kami, pada hari yang ke-15 kami bersukacita. Kami mengadakan perjamuan dan kami membagi makanan kepada orang-orang lain. Puji Tuhan. Kita tidak dibunuh. Puji Tuhan. Tuhan sudah menolong kita ya. Tuhan sudah menolong kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, jadi begitu ceritanya. Kalian udah ngerti belum? Udah menjawab pertanyaan kalian? Mungkin sedikit terjawab, Kak, tapi masih bingung-bingung. Apa itu? Bingung apa? Karena masih nggak ngerti apa sama persamaan puasa dan doa. Begini. Jadi Esther itu, kenapa di kitab Esther, kenapa nggak ada menyebutkan doa, nggak ada menyebutkan Tuhan di dalamnya kan? Nah, karena mereka itu adalah orang-orang buangan. Mereka di kota Susan itu minoritas. Di sana ada bait Allah nggak? Nggak ada. Di sana tidak ada bait Allah. Di sana mereka tidak bisa menunjukkan iman mereka seperti kita sekarang. Bisa berdoa, bisa ibadah di gereja. Mereka nggak bisa. Tidak ada orang-orang yang menyembah Allah di sana. Nah, maka mereka tidak bisa berdoa. Mereka tidak bisa menyembah Tuhan. Mereka tidak bisa mempersembahkan korban. Nah, tapi ingat kan? Ratu Esther tuh suruh bangsa Yahudi ngapain? Puasa selama 3 hari 3 malam. Nah, puasa itu ada kaitannya dengan berdoa. Doa puasa. Jadi meskipun Alkitab itu tidak mencatatkan tentang Tuhan atau berdoa, tapi mereka itu sebenarnya punya iman. Mereka percaya ada Tuhan yang menolong mereka. Ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Oh, jadi meskipun tidak kelihatan mereka memiliki iman di dalam hati mereka ya, Kak? Iya, betul sekali. Nah, iman itu tidak terhambat oleh apapun. Nah, lalu kenapa ya Esther itu berani menghadap raja? Tapi Kak, awalnya Esther tidak berani kan? Tapi Mordekai bilang kalau Esther tidak menghadap raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi pun, pihak lain bisa jadi penolong mereka. Siapa tuh Kak? Betul. Perkataan Mordekai itu bagus. Meskipun Ratu Esther tidak hadap raja, meskipun Ratu Esther tidak berusaha menyelamatkan bangsa Yahudi, tapi Mordekai percaya ada pertolongan dari pihak lain. Bahkan ada yang tetap menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, tapi
dari mana pihak itu berada? Kakak juga nggak tahu. Karena akhirnya Esther memutuskan apa? Dia berani kan? Dia berani menghadap raja. Nah, setelah dia meminta bangsa Yahudi puasa 3 hari, dia akhirnya menghadap raja. Meskipun, Ratu Esther bilang ya, meskipun dia harus mati, biarlah aku mati. Wah, Esther itu sangat berani kan? Iya, dia berani. Nah, coba ya, Yuna ada bawa Alkitab nggak? Nih, kakak ada Alkitab. Yorel bawa Alkitab kan? Kita buka di Esther pasal 4 ayat 13 sampai 14. Nah, kita baca 13 sampai 14. Yorel baca ayat 13, Yuna baca ayat 14. Oke? Oke. 1, 2, 3. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput di antara semua orang Yahudi. 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini sediam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ya, betul. Nah, perkataan Mordekai ini adalah bentuk imannya Mordekai. Mordekai itu percaya meskipun Ratu Esther tidak menolong di saat itu, tapi pasti akan ada kelepasan, akan ada pertolongan bagi bangsa Yahudi. Wah Kak, apakah ini juga bentuk penyertaan Tuhan dan jawaban bangsa Yahudi? Iya betul, itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Dan itu jawaban atas doa, puasa dari bangsa Yahudi. Nah, ingat gak cerita awal waktu Esther diangkat jadi ratu? Tuhan menyertai hidup Esther kan? Dan meskipun Esther gak punya papa mama lagi, tapi Tuhan tetap menyertai dia sampai dia dewasa. Nah, bahkan sampai sejauh ini pun Tuhan tetap menyertai Esther dan bangsa Yahudi. Kak, aku belajar sesuatu. Apa itu? Pentingnya berdoa. Betul sekali. Berdoa itu penting dan kuasanya itu besar. Nah, kapan aja sih kita perlu berdoa? Pas bangun tidur, pas mau makan, pas mau ke sekolah, kerjakan PR, terus pas mau tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Nah, iya betul. Nah, Yuna, waktu kapan aja kita perlu berdoa? Waktu senang, sedih, susah, takut, waktu merasakan apapun, Kak. Iya, betul. Waktu merasakan apapun, kita harus tetap berdoa, harus tetap cari Tuhan. Jangan waktu sedih aja baru cari Tuhan. Waktu kita udah senang-senang, gak ingat sama Tuhan. Atau waktu senang aja ingat sama Tuhan. Waktu sedih kita gak ingat Tuhan. Gak boleh. Dalam semua keadaan, kita harus ingat sama Tuhan. Harus bersyukur, harus berdoa sama Tuhan kan? Nah, sekarang kakak mau tanya. Kita bersyukur, kita berdoa. Kita bersyukur sama Tuhan kan atas banyak hal. Nah, waktu kita meminta sesuatu tapi belum dijawab sama Tuhan, kita itu harus bersabar. Jangan berhenti berdoa. Nah, seperti kakak-kakak ini nih. Kakak mau kasih kalian lihat. Ada kakak-kakak sekolah minggu yang akan cerita tentang kehidupan doa mereka. Doa mereka yang sudah terjawab. Kita dengar dulu ya. Oke. Halo adik-adik. Hari ini kakak mau cerita kepada adik-adik tentang kuasa doa yang pernah kakak alami. Dulu pas baru lulus SMA, kakak memilih berkuliah di Jakarta. Jadi kakak pergi meninggalkan kota Pontianak untuk sementara waktu. Saat itu kakak galau. Gimana ya nanti pertemanan kakak di Jakarta? Atau gimana kalau kakak menghilang dari Tuhan maupun dari gereja? Atau malah kakak masuk ke dalam pertemanan yang gak baik? Pokok galau waktu itu, galau sekali. Tapi kakak memilih berdoa sama Tuhan, minta Tuhan yang jaga kakak di Jakarta. Kakak juga cerita ke teman-teman kakak, meminta mereka juga mendoakan kakak supaya ketika kakak di Jakarta
kakak dijaga sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa kakak. Kakak diberi teman-teman yang baik, teman-teman gereja yang banyak, dan lain-lain. Memang ada juga teman-teman yang gak baik, yang jauh dari Tuhan, tapi kakak diberi kemampuan untuk tidak berteman dengan teman yang tidak baik itu. Nah, kalau sekarang kakak gak hanya mendoakan diri kakak sendiri, tapi kakak juga mendoakan loh teman-teman kakak yang mungkin lagi dalam masalah atau lagi memiliki pergumulan. Dan kakak melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kakak atas teman-teman kakak. Memang pasti ada doa yang belum dijawab sama Tuhan, tapi kakak percaya kalau kita terus mendoakannya, doa kita pasti akan dijawab di saat yang tepat. Halo adik-adik, kakak ingin bercerita tentang bagaimana Tuhan telah bekerja dengan luar biasa di hidup kakak dan juga di keluarga kakak. Dulu waktu masih SMP, kakak ikut persekutuan remaja. Dan pada saat itu kakak juga aktif dalam ibadah dan juga melayani Tuhan. Kakak sangat senang dan juga bersyukur bahwa kakak bisa melayani Tuhan bersama teman-teman lainnya waktu kakak masih SMP. Dan pada saat itu papa dan mama kakak itu masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Jadi pada suatu hari waktu kakak mau pergi ke gereja, papa kakak melarang kakak ke gereja. Padahal di saat itu kakak sudah mau ikut di dalam melayani di gereja. Tapi kakak dilarang sama papa untuk pergi ke gereja lagi. Dan pada saat itu kakak sangat sedih sekali karena kakak tidak bisa ikut ke gereja lagi. Dan kakak langsung berdiam diri, berdoa kepada Tuhan. Dan kakak bilang, Tuhan, semoga papa dan mama pada suatu hari dapat percaya kepada Engkau dan mengizinkan kakak boleh pergi ke gereja lagi. Dan setiap kakak berdoa selalu mendoakan untuk papa dan mama supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Dan bersyukur pada bulan November tahun 2020 kakak mendengar bahwa papa dan juga mama kakak boleh percaya kepada Tuhan dan dibaptis di gereja. Nah, kakak sangat bersyukur pada saat itu. Kakak berdoa dan kakak juga bersyukur bernyanyi kepada Tuhan dengan luar biasa. Tuhan bekerja di dalam setiap doa yang sudah kakak doakan. Kakak sangat bahagia pada saat itu mendengar bahwa papa dan mama kakak boleh percaya kepada Tuhan. Sangat bersyukur Tuhan bekerja melalui bibi kakak, karena bibi kakak yang selalu mengajak papa dan juga mama kakak untuk pergi ke gereja. Dan pada suatu itu, papa kakak dan mama juga mau untuk pergi ke gereja sampai mereka mau terima Tuhan Yesus. Dan kakak sangat bersyukur untuk hal itu. Adik-adik, kakak sangat bersyukur karena ketika kakak berdoa, ada Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan doa kakak. Oleh karena itu, kakak juga mengajak adik-adik boleh berdoa kepada Tuhan setiap kali adik-adik merasa sedih maupun adik-adik merasa senang pun tetap datang kepada Tuhan dan menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita dan bekerja dan menjawab pada waktunya. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Dan kita harus bersabar-sabar ya adik-adik kalau Tuhan belum menjawab permohonan kita. Tetap terus berdoa dan andalkan Tuhan selalu ya. Halo adik-adik, bertemu dengan Kak Michelle. Hari ini kakak ingin bercerita tentang bagaimana Tuhan mengabulkan doa kakak tetapi dengan cara Tuhan. Jadi ketika kakak udah mau lulus SMK di kelas 3, kakak ingin sekali kuliah dengan mendapatkan beasiswa. Dan ada satu perusahaan yang datang ke sekolah kakak untuk menawarkan beasiswa, tetapi beasiswa itu harus bisa didapatkan ketika kita mengikuti tes dan ujian. Jadi kakak waktu itu belajar dengan sungguh-sungguh sambil minta tolong Tuhan supaya Tuhan bisa bantu kakak
untuk bisa melewati ujian itu. Kakak bahkan sampai pinjam buku sama teman kakak dan benar-benar berusaha dengan sangat rajin, dengan sangat giat. Tetapi ketika ikut ujian dan pengumuman di hari itu juga, kakak dinyatakan tidak lulus. Saat itu kakak sedih sekali karena kakak udah berusaha dengan sangat giat, kakak sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi malah kakak tidak bisa mendapatkan itu. Lalu di selanjutnya lagi ada kesempatan lain. Tetapi tesnya itu harus keluar pulau, dan karena kejadian yang pertama itu kakak jadi sedikit takut kalau bagaimana jika kakak keluar pulau, udah keluar biaya, ternyata kakak tidak diterima. Akhirnya kakak memilih untuk tidak mengikuti tes itu. Tetapi akhirnya karena pimpinan Tuhan, kakak diingatkan bahwa dulu kakak pernah ikut seminar, dan seminar itu diadakan oleh kampus kakak yang saat ini yang dimana tempat kakak lulus. Jadi di sana itu ditawarkan bagi siswa yang berprestasi maka akan dikasih beasiswa dan dikasih potongan berapa persen gitu. Dan puji Tuhannya kakak berhasil menerimanya. Tetapi bukan tentang kakak menerima beasiswa ini yang menjadi hal yang luar biasa, tetapi tentang bagaimana Tuhan memimpin kakak ketika hidup kakak di Pontianak. Jadi kakak di Pontianak itu benar-benar pergi sendiri dan tidak ada keluarga yang menemani kakak untuk tinggal di sana. Itu adalah suatu langkah baru dalam hidup kakak dan yang sangat luar biasa Tuhan pimpin. Waktu itu kakak juga diizinkan untuk tinggal di satu rumah dengan satu popo, dan popo itu puji Tuhan adalah anak Tuhan yang benar-benar sangat mengasihi Tuhan, sehingga kakak tinggal di sana bukan hanya numpang tinggal aja, tetapi kakak diajarkan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk dapat melayani Tuhan terus. Bahkan lingkungan kerja kakak juga isinya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, sehingga kakak juga bisa belajar dari teman-teman kerja kakak, bahkan dari bos kakak juga yang juga adalah anak Tuhan. Dan juga masa-masa kuliah kakak merasa Tuhan sangat memimpin kakak. Bahkan sampai masa kuliah kakak diberikan teman-teman yang sangat mendukung kakak untuk bisa menyelesaikan masa kuliah kakak. Dan juga yang paling kakak syukuri adalah kakak bisa melayani di gereja, kakak bisa melayani di sekolah minggu, bisa melayani adik-adik semua, dan bisa mendapat banyak sekali teman-teman kakak-kakak sekolah minggu, dan mengenal banyak sekali teman-teman yang percaya kepada Tuhan. Jadi melalui cerita ini kakak ingin mengatakan bahwa kita bisa berdoa kepada Tuhan, tetapi belum tentu apa yang kita doakan itu adalah yang Tuhan rencanakan untuk kita. Tetapi ketika kita sudah doakan, kita juga bisa dengan yakin bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk kita. Asalkan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita yakin Tuhan pasti mengabulkannya dengan cara Tuhan. Sekian cerita dari kakak, semoga bisa menjadi berkat bagi adik-adik semua. Sampai jumpa. Nah, sudah dengar kan? Jadi, kita itu harus belajar untuk terus berdoa, karena doa itu besar kuasanya. Nah, yuk kita buka Alkitab. Kakak ajak kita sama-sama baca ayat hafalan hari ini ya. Di Mazmur nomor 3 ayat 5. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Oke, nah mari ingat kita untuk terus berdoa dalam segala hal ya. Karena Tuhan selalu menyertai. Nah, mari kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar. Dari kitab Ester. Kami tahu. Tuhan menyertai Ester. Tuhan menyertai bangsa Yahudi. Adalah Tuhan yang sama. Yang akan menyertai kami. Kami berdoa Tuhan. Tolong kami untuk terus belajar dan berdoa berharap pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah belajar dari Ratu Ester yang ingat Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Bahkan dia juga mengajak orang lain untuk berdoa loh. Nah kita mau belajar dari Ratu Ester untuk ingat-ingat selalu berdoa. Nah kakak mau ajak adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Woyo Chang Chang Tau Kau Yesu.
adik-adik untuk pengumuman. Nah, jangan lupa adik-adik untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dititipkan kepada orang tua, dimasukin ke amplop, lalu dititipkan ke papa mama untuk diberikan ke gereja. Atau adik-adik bisa titip untuk transfer ke rekening banknya SKY. Nah, adik-adik juga jangan lupa ya, di rumah tetap selalu baca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak mengajak kita semua, mari kita berlutut, kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan menerima doa berkat dari Bu Maria. Anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang adalah penolong anak-anak yang sejati, menjaga dan melindungi anak-anak dari segala kecelakaan, menaungi anak-anak dan juga memimpin keluar masuk anak-anak aman, sentosa, dan damai sejahtera. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye.